berusaha di tempat ini dan semua kami yang hadir saat ini. Berkati semua yang mendengarkan, dan biarlah benih kebenaran firman ini tertanam dalam setiap kami dan menjadi berkat tersendiri bagi kami semua yang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak Ibu, tema pada kesempatan kali ini saya tema usaha yang diberkati Tuhan. Mari kita coba buka di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur mendapat satu kesempatan bisa melayani di tempat ini saat ini. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu saudara. Memulai satu usaha baru itu adalah satu langkah iman yang besar. Kenapa saya katakan adalah satu langkah iman yang besar? Ya, karena di situ ada harapan, di situ ada semangat, dan di situ juga ada yang namanya kekhawatiran. Firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga tadi mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah usaha bukan hanya saja ditentukan oleh modal, lokasi ataupun strategi, melainkan yang terutama adalah adanya campur tangan daripada Tuhan. Memang setiap orang itu tentu ingin melihat usahanya itu jalan lancar, ya, terus berkembang dan pastinya membawa hasil yang terbaik. Tetapi kita nggak bisa melepas yang namanya kenyataan. Kenyataan hidup mengajarkan kita bahwa tidak semua usaha itu bisa bertahan, dan ini real ya, nyata. Bahkan ya banyak juga usaha-usaha itu yang umurnya itu seumur jagung. Nah, karena itu pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang adalah apa yang membuat sebuah usaha itu dapat benar-benar bisa berhasil dan dapat bertahan, ya, artinya long time ya. Dunia pasti berkata, oh itu kuncinya modal besar, ya, kuncinya lokasi harus benar-benar strategis, kemudian strategi pemasaran harus mantap. Nah, itu dunia pasti akan berkata seperti itu. Itu semua memang baik, semua itu memang benar ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor tersebut tadi, tidak ditentukan oleh faktor-faktor manusiawi saja. Ada seorang teolog terkenal ya berkata seperti ini, segala rancangan manusia akan sia-sia jika tidak ditopang oleh tangan Allah yang berdaulat. Artinya apa? Artinya usaha kita bisa saja direncanakan dengan cukup matang ya, tetapi kembali lagi tanpa berkat Tuhan, tanpa Tuhan memberkati, semua hanya menjadi sebuah perjuangan manusiawi. Coba sekarang kita bandingkan dengan Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22 berkata demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan apa? Tidak akan menambahinya. Nah, saya akan coba baca dari terjemahan lain ya, seperti dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan di sana apa? Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tidak dapat menambah harta. Ya, jadi jelas ya, segala kekayaan dan keberhasilan sejati itu datang hanya dari berkat Tuhan. Hanya karena Tuhan memberkati hasil kerja atau kerja keras kita manusia ini. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa adanya campur tangan Tuhan, usaha sebesar apapun, usaha sekeras apapun tidak akan membawa kita kepada yang namanya kekayaan sejati, dan ya ini penting, tidak akan mendatangkan damai sejahtera atau sukacita. Betul kita benar-benar berkelimpahan,
Tapi kalau di dalamnya tiap hari kita bengkerengan, problem silih berganti, ya itu tidak mendatangkan sukacita. Nah, apa gunanya? Tetapi beda ketika Tuhan yang memberkati usaha kita, kita juga mendapat berkat secara rohani, kita juga kita mendapat berkat secara jasmani, kita juga diberkati secara rohani. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, lokasi usaha PT Acero ya Pak, Acero Furniture di Ruko Duku Kupang ini mungkin sudah cukup strategis ya, tetapi lebih penting dari strategi adalah bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Sama seperti Petrus yang kisah Petrus yang menangkap ikan ya. Petrus gagal menangkap ikan semalaman, tetapi bagaimana ketika dia menuruti perkataan Yesus untuk menebarkan jala, barulah dia mendapatkan tangkapan yang berlimpah. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Lukas 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai goyah. Nah, saudara-saudara, ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan itu membuka berkat yang tidak pernah kita duga-duga. Amin. Jadi kuncinya kita harus bersandar, benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan jika kita mau mendatangkan berkat yang sejati dan tentunya ada damai sejahtera di dalamnya. Sekarang kita coba lihat kisah Ishak dalam Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26:12 berkata begini, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab ia diberkati Tuhan." Nah, pasal 26 ini menceritakan Ishak yang tinggal di tanah Gerar pada masa kelaparan. Sama seperti ayahnya Abraham, Ishak sempat berpikir untuk pergi keluar ke Mesir ya, tetapi Tuhan melarangnya dan memerintahkan supaya dia tetap tinggal di negeri itu. Nah, jika kita lihat di ayat yang ke-26 tadi, di tengah kelaparan, di tengah-tengah situasi yang sulit, apa yang dikatakan tadi? Ishak tetap bekerja keras, dia tetap menabur benih. Tetapi yang membuat hasilnya itu berlipat kali ganda bukan semata-mata karena upaya atau usahanya, tetapi berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati usahanya. Karena tadi dikatakan apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Nah, kisah ini menekankan bahwa usaha manusia itu memang dibutuhkan. Usaha manusia itu memang diperlukan. Tetapi sekali lagi, hasil akhir itu tetap datangnya dari Tuhan. Nah, saya coba berikan ilustrasi ya. Bayangkan seorang petani yang sedang menabur benih di ladangnya. Dia bisa memilih benih yang terbaik. Dia bisa mengolah tanah itu dengan sebaik mungkin. Bahkan dia bisa memberikan pupuk yang termahal, yang terbaik. Tetapi ada satu kejadian. Bagaimana ketika matahari tidak bersinar? Bagaimana ketika hujan itu tidak turun? Maka apapun yang ditanam tidak akan tumbuh, dan yang ada tambah mati. Nah, demikian juga dengan usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bekerja keras, melakukan ini dan itu, tetapi pertumbuhan dan hasil akhir itu tetap ditentukan oleh Allah. Campur tanganmu dalam setiap pekerjaan usaha yang Pak Peter jalankan di tempat ini. Kami mohon berkat-Mu, Bapak, seperti apa yang firman-Mu sudah katakan. Hanya karena Engkau memberkati, usaha kami bisa maksimal. Memang benar, berkat bisa dapat dari berbagai macam. Tapi kami tidak mau, Tuhan, apalagi terlebih dari iblis. Kami hanya mau berkat sejati yang datang daripada-Mu saja. Dan biarlah Tuhan, Pak Peter di tempat ini dengan segala usahanya mendapatkan berkat sejati itu, Tuhan.
dan usahanya berjalan, berkembang, dan juga dapat bertahan lama atau long time, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dengan kasih dan kekuatan, kuasa dan otoritas daripadamu, hamba mewakili Engkau dari kerajaan surga, mencurahkan berkatnya, memberkati usaha Pak Peter PT Asero Furniture di ruko yang baru ini, di dalam nama Putra Tunggalmu Yesus Kristus, orang Nazaret itu, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba memberkati ruko ini, hamba memberkati usaha Pak Peter di tempat ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya apa yang menjadi pekerjaan usaha di tempat ini semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, dan yang pasti Tuhan, Pak Peter dengan segala usahanya juga dapat memuliakan namamu melalui usaha yang baru ini di tempat ini. Memberkati ujung ruko dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, samping, Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami patahkan segala pekerjaan-pekerjaan orang jahat, pekerjaan-pekerjaan roh jahat, apapun yang tidak berkenan di hadapan, kami patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Rohmu saja, Roh Kudus saja yang bertata di dalam usaha ini, di dalam ruko ini, di dalam kehidupan Pak Peter dan keluarganya juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.